Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan Nak dipimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya pada semangat ya di pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa, Nak? Oke, Nia Safina kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ya supaya Nia Safina lekas sehat agar bisa berkumpul kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin Allahumma amin. Coba dilihat kanan kirinya, adakah bangku yang kosong? Tidak ya, semua pada masuk kecuali Nia. Setelah itu, mari kita lihat bersama-sama kanan kiri kalian. Ibu ingin mengecek kebersihan dan kerapihan. Coba dilihat apakah ada sampah. Oke, tidak ada ya. Oke, tidak ada ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Untuk itu silakan anak-anakku diperkenankan untuk berdiri terlebih dahulu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Ya, silakan ya, kita mulai. Bersama hati yang kita wujudkan, mendidik Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semangat pagi.
berapa? Oke ya. Sebelum Ibu mulai ke materi pembelajaran, nah, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran tentang gaya belajar. Tetapi kemarin baru hanya sekedar perkenalan atau pembukaannya saja. Dan kemarin juga Ibu sudah menginstruksikan untuk kalian membuat proyek, betul? Atau hasil karya tentang materi gaya belajar. Di sini kalian sudah membuat semua proyeknya? Sudah. Oke, boleh diangkat hasil proyek masing-masing kelompok. Iya, sip, pintar. Boleh diletakkan kembali ke mejanya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti akan Ibu jelaskan mengenai materi tentang gaya belajar menggunakan slide PowerPoint. Oke? Setelah itu, nanti ada perwakilan dari kalian ya, satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian laksanakan. Setelah itu nanti boleh kelompok yang lain menanggapi, mengapresiasi, memberikan pertanyaan, dan kelompok perwakilannya untuk bisa menjawab. Paham? Sampai di situ nanti kegiatan kita adalah melakukan tes gaya belajar. Nanti akan Ibu tayangkan sebuah video, bisa kalian nanti isi. Lalu setelahnya baru mengerjakan LKPD dan evaluasi di akhir sesi pembelajaran. Sepakat? Oke, untuk itu kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya nak ya. Kesepakatannya apa, Bu? Kesepakatan kelas kita bersama yang telah kita buat sebelumnya, yaitu kita saling menghargai, betul? Menghormati, betul? Kita secara aktif dalam pembelajaran. Semua jawaban adalah benar dan tidak ada yang salah. Sepakat? Oke, kita laksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dalam kurun 1 jam pertemuan. Paham? Sepakat ya? Sepakat. Oke, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya mengenai materi bimbingan klasikal gaya belajar. Di sini sebelum Ibu mulai materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuannya apa sih, Bu, dari kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh kita sama-sama simak ya. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan apa itu gaya belajar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gaya belajar, karena nanti ada beberapa macam gaya belajar. Setelah itu, peserta didik dapat menerapkan strategi gaya belajar dalam kegiatan proses pembelajarannya. Lalu, peserta didik dapat memerinci ciri-ciri dari gaya belajar. Setelah itu, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya memiliki gaya belajar terhadap pribadi masing-masing. Setelah itu, peserta didik mampu mengubah strategi. Nah ya, mengubah strategi dan gaya belajarnya sesuai karakteristiknya masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan gaya belajar dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya sebelum Ibu mulai kegiatan materinya. Di sini ada yang sudah mengetahui belum, Nak? Apa sih gaya belajar itu? Boleh tunjuk tangan yang sudah mengetahui. Oke, tunjuk tangan. Wah, sudah ada beberapa ya yang mengetahui. Nah, coba silakan Ibu pilih teori untuk menjawab apa itu gaya belajar. Silakan berdiri.
Vina Aditya dari kelompok 2 ingin menjawab, gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan sekolah dan situasi-situasi pribadi. Oke, jawabannya tepat ya. Boleh beri aplaus dulu untuk Fiori. Oke, good. Coba Ibu pilih satu orang lagi deh. Boleh, Nak? Silakan dijawab. Saya Najwa Salsabila dari kelompok 5. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi yang diperoleh diatur dan diproses. Oke, boleh juga jawabannya. Kalau begitu kita beri aplaus terlebih dahulu. Iya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian melatih konsentrasi kalian, lalu tidak kaku ya Nak ya. Proses pembelajaran ini kita berjalan dengan lancar, cermat, happy, semangat. Bisa? Oke ya. Sekarang tipsnya yang pertama adalah siapkan satu pena di dalam satu kelompok, lalu kalian letakkan di tengah-tengah. Boleh pena ditaruh diletakkan di sini, nggak apa-apa. Satu aja, satu pena saja. Nanti sudah, yang di ujung sudah Nak, sudah. Oke. Kenapa? Oke ya. Boleh berdiri. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Boom, 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 boom. Clap, 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 pen. Oke. Siapa yang mendapatkan pennya? Oke, gercep ini ya. Cepat sekali ini gerakannya, hebat. Yang lain juga tidak kalah hebat. Boleh satu kali lagi ya. Letakkan satu pena. Sudah? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Clap, clap, clap. Boom, 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 boom. Pen. Oke. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Ada yang masih bertahan bisa memegang penanya. Keren. Keren. Dari awal ya. Oke. Tadi ada yang saking semangatnya sehingga pulpennya terbagi 2. Iya, itu saking semangatnya. Oke, tidak apa-apa. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya Nak ya, yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Ibu harap proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, dan materi yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Amin. Allahumma ya. Oke, kalau begitu Ibu mulai ya, langsung saja ke materi tentang gaya belajar. Boleh kalian lihat di sini Nak, ada materi tentang gaya belajar. Gaya belajar itu kita sering sekali ya mendengar, apa sih gaya belajar ini?
atau learning style gitu kan bahasa kerennya ya. Nah, dilihat gaya belajar atau learning style ini sering diartikan sebagai cluenya, ingat, karakteristik atau pilihan individu. Nah, karakteristik atau pilihan individu ya, diingat untuk mengenai cara ya mengumpulkan informasi, mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi tersebut ya. Jadi untuk gaya belajar itu termasuk dari karakteristik atau pilihan individu. Paham sampai di sini? Nah, gaya belajar merupakan kunci. Nah, ingat ya, gaya belajar ini merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja. Kinerja dalam hal apa, Bu? Dalam hal pekerjaan, di rumah, maupun di lingkungan sosial atau situasi-situasi antar pribadi. Sampai di sini paham? Coba Ibu tanya kembali mengenai gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Oke, good. Ingat ya nak ya. Kuncinya ada di sini. Karakteristik atau pilihan individu mengenai pengumpulan informasi. Selanjutnya, setelah paham mengenai gaya belajar yang dimiliki, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang macam-macam gaya belajar. Ada berapa nak macam-macam gaya belajar? Apa saja itu nak? Oke, gaya belajar itu ada 3 macam, yaitu yang pertama visual, lalu auditorial, dan kinestetik. Kalau gaya belajar visual, nah, itu lebih banyak menggunakan indera mata. Indera mata untuk sebagai alat ya mengumpulkan informasi yang ingin ia dapatkan. Jadi dari cara melihat. Kalau dia menyimak, memperhatikan, biasanya dia lebih mudah untuk menyerap informasi. Lalu berbeda kalau gaya belajar auditorial itu biasanya menggunakan indera telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Dan yang terakhir, ini adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini biasanya dia lebih senang praktik langsung. Jadi kalau dia hanya melihat, kurang paham. Hanya mendengar, kurang menarik, Bu. Saya inginnya praktik langsung. Contoh, Bu, kalau pelajaran olahraga, saya nggak suka, Bu, kalau cuma dicatat materinya. Saya lebih senang langsung aja, Bu, terjun ke lapangan. Bagaimana cara memukul bola kaki yang benar, bagaimana cara menangkap bola yang benar. Nah, itu saya lebih senang. Nah, itu biasanya gaya belajar kinestetik. Sampai di sini paham? Oke, Ibu lanjutkan ya. Mengenai modalitas belajar. Ini masing-masing dari gaya belajar itu berbeda-beda nak modalitasnya ya. Boleh kita lihat dari materi tentang gaya belajar visual. Visual biasanya lebih senang untuk melihat menggunakan indera mata. Jadi dia lebih tertarik melihat poster-poster ya, akuarium, lukisan, itu pasti dapat membantu memiliki sikap positif dalam belajar. Biasanya kalau modalitasnya tentang visual, dia ketika melihat ada catatan di buku, dia senang sekali untuk menandai, diberi tanda, contoh di garis bawahi warna merah atau diterangi tulisannya dan sebagainya. Nah, biasanya kalau gaya belajar visual, ia lebih senang untuk melihat. Nah, ini kan salah satunya ya. Wah, tertarik sekali nih saya untuk membacanya.
Karena gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Kalau gaya belajar auditorial, nah ini biasanya menggunakan suara musik yang tenang. Gitu ya. Teman-temannya misalkan lagi ngerjain tugas, tapi misalkan kalian lagi mengerjakan tugas, tetapi teman-temannya berisik atau ribut gitu ya, dia tetap bisa untuk fokus mengerjakan tugas tersebut ya. Lalu kalau kinestetik, nah biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat aja itu dia membutuhkan. Kalau menghafal, biasanya kalau kinestetik jalan sana, jalan sini, mondar-mandir, nggak bisa diem. Ya, itu biasanya gaya belajar kinestetik karena dia menggunakan gerakan ilustratif untuk memudahkan dan memperkuat hasil belajarnya. Seperti itu. Bagaimana? Paham? Nah, paham? Oke, lanjut ya nak ya. Mari kita simak. Kalau ini, tadi kan modalitasnya. Sekarang ini adalah ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri dari modalitas visual, itu dia. Yang pertama adalah rapi dan teratur. Lalu berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencanaan dan pengaturan jangka waktunya yang baik dan panjang. Lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Seperti itu ya. Dan dia juga lebih senang untuk mencoret-coret hal. Ya, hal apapun tuh dicatat sama dia. Itu biasanya visual. Lebih senang seni lukis daripada seni musik. Lanjut, kalau dari auditorial, ini ciri-cirinya. Yang pertama, ya bisa dilihat, ia senang sekali untuk berbicara sendiri. Kalau menghafal, biasanya mulutnya ikut gerak. Yang dari gaya belajar adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, itu mulutnya gerak, nggak diem. Nah, itu biasanya visual. Lalu, nah dia senangnya membaca dengan keras daripada mendengarkan. Lalu ia juga lebih senangnya seni musik daripada seni atau ilustrasi yang lain. Lalu kalau kinestetik, biasanya berbicara dengan perlahan. Ya, biasanya dia berbicaranya dengan perlahan. Lalu selalu berorientasi pada fisik. Ya, karena dia senang untuk bergerak. Setelah itu menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Lalu banyak menggunakan isyarat tubuh. Setelah itu yang terakhir adalah tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Jadi kalau kinestetik itu modelnya kalau dia duduk diam, dia nggak betah. Butuh pergerakan, walaupun hanya 3 langkah ke depan. Tapi dia sangat membutuhkan gerakan itu. Begitu, paham ya? Oke. Sekarang materinya sudah selesai. Sampai di sini sudah memahami? Yakin? Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan memulai untuk melakukan presentasi kelompok. Siap? Siap ya. Ini akan Ibu pilih kelompok mana ya kira-kira? Ibu akan pilih kelompok yang ini. Kelompok berapa ini nak? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 boleh silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan lewat sini nak. Di baris nomor 3. Oke.
Sudah semua? Boleh? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Kila Faiza. Saya Abdullah Ghazali Kabalwi. Saya Muhammad Farhan Maulana. Saya Aprilia Tenggi Nurjara. Saya Amara Yasri Putenis. Saya Gita Anima. Saya Khalifatul Hasanah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi pribadi. Gaya belajar juga merupakan cara yang sifatnya individu untuk memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungannya, termasuk lingkungan gaya belajar. Apa itu faktor internal dan eksternal gaya belajar? Silakan dijelaskan, yang lain menyimak ya nak ya. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, ketekunan, kebiasaan dalam belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah. Keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Apa saja manfaat gaya belajar? Manfaat gaya belajar ada 4. 1. Lebih mudah memahami materi. 2. Belajar lebih efektif. 3. Belajar lebih menyenangkan. Dan yang keempat, hasil belajar lebih maksimal. Apa saja kiat-kiat dan jenis-jenis gaya belajar? Jenis-jenis gaya belajar itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinesthetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan indera mata untuk menyerap informasi. Dan gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang menggunakan indera telinga untuk menyerap informasi. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menekankan pada praktik langsung atas apa yang dipelajari. Selain itu, kita juga bisa menerapkan kiat-kiat belajar seperti tetapkan tujuan, atur jadwal belajar, buat suasana belajar yang nyaman, buat ringkasan, buat akronim yang mudah diingat, pahami materi, jangan malu bertanya, dan pantang menyerah. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tadi sesi penjelasan sudah dijelaskan dari kelompok 1 ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau pemberian umpan balik ataupun memberikan apresiasi terhadap kelompok 1 itu diperbolehkan. Silakan nak yang mau menanggapi tunjuk tangan. Oke, ya tunjuk tangan tinggi-tinggi. Oke ya, ada 3 cewek cantik ini ya. Oke, ada 4 bahkan. Oke, sip. Boleh kita pilih terlebih dahulu untuk Aulia deh. Boleh Aulia. Apa saja tipe-tipe gaya belajar yang umum Silakan dikenal dalam teori visual? Silakan berdiri. Perkenalkan nama dari kelompok 3 ya, ini ya, dari kelompok 3. Perkenalkan dirinya lalu disebutkan pertanyaan. Nama saya Aulia Febrianti dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa saja tipe-tipe gaya belajar yang umum dikenal dalam teori visual? Silakan boleh ditanggapi. Siapa yang ingin menanggapi nak? Oke, silakan. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Oke, apakah sudah
cukup pertanyaannya? Jawabannya sudah cukup? Sudah puas untuk kelompok 3? Oke, beri aplaus dulu dong, Nak. Silakan boleh duduk kembali untuk kalian. Lalu tadi siapa dari kelompok 2 ya? Ada yang bertanya ya? Oke, coba silakan. Saya Firly Sutinabidil dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimanakah dampaknya apabila kita sebagai pelajar tidak mengetahui gaya belajar yang dimiliki? Oke, pertanyaannya bagaimana dampaknya apabila kita tidak memiliki gaya belajar? Boleh? Yang mau menjawab siapa? Oke, silakan. Dampaknya kita sebagai pelajar kurang dapat maksimal untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga terkadang kala kita kurang dapat memahami materi yang akan dipelajari. Oke, gimana jawabannya? Sudah puas? Sudah cukup? Oke, beri aplaus dulu dong. Kalau begitu satu lagi deh ya. Boleh deh, boleh satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Margalena dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa manfaat yang didapat apabila kita mengetahui gaya belajar yang kita miliki? Belajar lebih efektif, lebih mudah memahami materi, menyerap materi lebih maksimal. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah cukup? Sudah. Oke, beri aplaus sekali lagi. Ya, silakan. Ibu kembalikan ke kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Hasil presentasinya sudah cukup baik ya. Ibu senang mereka memahami materi yang telah disampaikan ya. Nanti kalau mau lewat boleh lewatnya lewat sini ya, tidak melipir lewat di sini. Oke ya, paham? Oke. Untuk itu sekarang ibu tanya sekali lagi ya nak ya, untuk lebih meyakinkan diri bahwa kalian sudah memahami materi atau belum. Sekarang sekali lagi ibu tanya, kalian sudah memahami materinya atau belum nak? Sudah ya, oke, alhamdulillah. Kalau begitu sekarang selanjutnya kita kegiatannya adalah melakukan tes gaya belajar. Nanti akan ibu tayangkan sebuah video ya, boleh kalian lihat. Boleh dibuka nak bukunya. Bukunya boleh dibuka ya. Disiapkan buku dan pulpennya untuk menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali Oke ya. Sebelum ibu mulai, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya atau langkah-langkahnya untuk menjawab pertanyaan yang akan ditayangkan. Yang pertama, silakan kalian simak video tersebut. Lalu nanti ada beberapa pilihan A, B, atau C. Boleh kalian pilih sesuai dengan jawaban kalian atau pribadi kalian masing-masing. Ibu harap dalam proses pembelajaran atau proses tes gaya belajar ini tidak ada yang melihat jawaban orang lain. Yakinlah pada diri sendiri. Kenapa? Karena semua jawaban adalah benar. Apabila kalian melihat pertanyaan atau pernyataan atau jawaban dari temannya, yang ditakutkan adalah nanti hasilnya tidak sesuai. Paham? Paham ya? Oke, boleh dimulai. Silakan kalian simak ya, nak. ini kita akan membahas tentang tes gaya belajar. Ada yang tahu gaya belajar kita seperti apa? Bagaimana gaya belajarmu?
Nah, gaya belajar kita seperti apa sih? Apakah kamu sering baca buku, tapi mudah lupa? Atau lagi belajar, tapi nggak paham apa yang dipelajari? Bahkan ketika mendengar penjelasan guru, tapi susah sekali mengerti. Nah, ada di antara kalian yang seperti itu? Nah, bisa jadi gaya belajarmu kurang tepat. Oleh karena itu, jika kamu sudah tahu gaya belajarmu, maka belajar jadi lebih efektif. Yuk, kita ikuti tes gaya belajar berikut ini. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Are you ready? Let's Ready? Oke, let's go. go. Mari kita mulai. Yang pertama, ketika berbicara, biasanya Anda bisa dipilih ya, A, B, atau C. Yang kedua, apa yang paling Anda ingat? Pilih, silakan A, B, atau C. Berikutnya, bagaimana cara Anda menghafal? Silakan dipilih. Ya, menulisnya, mengulangi atau menghafal sambil berjalan. A, B, atau C. Itu ya. Selanjutnya, A, B, atau C. Selanjutnya, apakah yang bisa membuat Anda terganggu? Silakan dipilih A, B, benda, atau C. suara, atau gerakan. Selanjutnya, ketika mengeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah A, B, atau C. Membayangkan, menyebutkan, pilih. Selanjutnya, mana yang lebih sering Anda katakan? Pilihannya ada di A, B, atau C. Selanjutnya, apakah yang lebih Anda sukai? A, B, atau C. Berikutnya, ketika membaca, apa yang sering Anda lakukan? Silakan dipilih A, B, atau C. Ketika ingat pasar, apa yang muncul pertama kali di pikiran Anda? Silakan dipilih A, B, atau C. Selanjutnya, ketika Anda tidur, apa yang terpenting untuk Anda? Pilihannya ada di A, B, atau C. Oke, finish. Terima kasih sudah menjawab. Yuk kita lihat dan cek jawabannya. Mana jawaban yang lebih banyak? Apakah A, apakah B, atau apakah C? Jika jawabanmu banyak A, artinya gaya belajarmu visual atau menggunakan indera penglihatan. Atau jika jawabanmu banyak yang B, maka gaya belajarmu auditorial. Sedangkan C menggunakan gaya belajar kinestetik. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Gitu ya. Oke, sudah semua ya? Sudah ya. Boleh nanti jawabannya dikumpulkan kepada Ibu ya, nanti setelah selesai kegiatan ini ya. Nanti selanjutnya ya, kegiatan kita adalah mengerjakan LKPD.
Nanti akan Ibu berikan kalian LKPD ya, lembaran kerja untuk kalian. Boleh kalian isi di dalam kertas tersebut yang sudah Ibu bagikan. Dengan catatan harus sesuai dengan diri sendiri, tidak perlu melihat jawaban orang lain. Sepakat? Sepakat? Oke, Ibu bagikan, silakan ditulis nama kelas. Bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus mereka hebat. Lagi. Tujuh jurus yang akan ku ingat. Dioper nak, boleh dioper. Iya. Oke, ada yang kurang? Ya, boleh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan Itu bersahabat. berapa lembar nak yang ada di kamu? Dengan tulus Ada lebih ya? gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, Ya, silakan kalian isi. Silakan. jaga konsistensi dan jalin koneksi, Ya. membangun kolaborasi, Di mau ditulis. menata situasi. Ya. Sudah dapat semua nak? Sudah, oke, boleh silakan kalian kerjakan atau kalian isi ya. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Oke, ini sudah selesai, bagus. Tulus Ya, ini satu lagi. tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oke. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun Kalau ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan kepada ibu ya. dan menata situasi. Sudah selesai, oke, good. Tujuh jurus mereka hebat, Mantap jawabannya, murid keren. melangkah tepat. Oke, Jurus oke, sip. mereka hebat, Ada lagi yang sudah selesai? jurus yang akan ku ingat. Ada yang sudah selesai? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta, Ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke ibu ya. Oh, sudah. mendidik Wah, ternyata anak kelas 8A terpintar sekali nih ya. Pak tanggap, memahami. kenali potensi, Oke, sip. kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Iya, ini pertanyaan nomor 1 ini adalah refleksi juga ya nak ya dari tes gaya belajar yang telah kita tayangkan tadi. Bangun kolaborasi, Oke, ya nak. menata Sudah situasi. beragam macam ya hasilnya. Keren. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan. Ya, sudah ya. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, Iya. gunakan Ada lagi? tujuh jurus. Sudah selesai. Kenali potensi, Mana? kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi,
Ada lagi yang belum selesai? Ada lagi yang ingin mengumpulkan? Sudah, Nak? Sudah? Murid mandiri dan kuat. Tumbuh di Oke, sudah ya? bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Oke, sudah semua mengumpulkan? Sudah ya, oke. Kalau begitu, nanti hasil dari LKPD ini akan Ibu cek ya secara berkala gitu ya. Akan Ibu lihat bagaimana respon dari kalian semua. Nanti setelah ini kita akan melakukan evaluasi hasil ya. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Lalu setelah itu apabila ada yang masih bingung mengenai Bu, gaya belajar ini sebenarnya apa ya Bu ya? Saya tadi belum paham, misalkan ada yang seperti itu, boleh nanti langsung temui Ibu, maka nanti kita akan melakukan konseling individual. Paham? Sepakat? Memahami semuanya? Masih semangat? Semangat pagi? Nah, ternyata masih on ya. Oke, sebelum kita tutup proses pembelajaran hari ini, boleh untuk ketua kelas memimpin agar ditutupnya proses pembelajaran. Semua siap? Beri salam. Oke, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Ibu doakan mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini cukup baik ya. Ini menurut Ibu sudah cukup baik. Lalu Ibu harap dari materi yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah kalian dapat bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Semangat! Oke, terima kasih. Murid mandiri dan kuat.